surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa dokumen A dan B ini orang yang sama. Itu sudah cukup misalnya kita bisa upload di helpdesk-nya. Tetapi di sistem yang terbaru ini PR dari pemerintah kita. Naker sampai detik ini masih sangat lemot, kerjanya masih sangat lamban sekali. Sebentar. Maksudnya Bu Lia adalah dulu BP2MI punya ada solusinya. Sudah punya solusi ya? Sudah ada. Dan itu solusi itu bisa kita jalankan hanya hitungan 1 hari di sini. Misalkan anak beda data ya. Karena nama Exxon itu tidak mungkin. Kan kalau dulu jawabannya pemerintah kan gini, ya sudah pindah aja negara, jangan ke Hong Kong lagi. Lah, orang Hong Kong mau disuruh ke Singapura tidak bakalan mau. Karena Hong Kong itu surganya negara pekerja migran, jadi pasti balik ke Hong Kong. Makanya BP2MI sudah punya solusinya di Cisco lama. Lah kenapa kok di sistem yang baru ini tidak diakomodir? Lah ini kita perlu speak up bersama-sama. Bagaimana Naker menjawabnya? Kalaupun mereka bilang oh sudah ada helpdesk-nya, masih belum jalan. Sampai detik ini ID masih lamban sekali. Saya tahun lalu ketika diundang oleh BPK, saya sampaikan, Pak, sekarang ini kan zamannya zaman teknologi tinggi katanya. Harusnya proses itu, kita semua di Indonesia ini, bahkan di desa saja orang sudah punya HP. Proses itu kalau tinggal cukup HP, tinggal download selesai kan. Kalau perlu verifikasi, ada Dukcapil semuanya ada di mall pelayanan publik. Kenapa sekarang jadi lamban? Sekarang ini sistemnya baru, tetapi tidak menjawab tantangan yang ada. Kalau mereka tinggal bilang, Hong Kong, ya sudah pindah ke negara lain, itu bukan jawaban. Bukan solusi. Bukan solusi. Balik kepada yang lama. Lah untuk apa sistem ini dibuat? Sampai saya tantang mereka. Kalau sistemnya begini, sampai kapan kita maju? Penempatan tidak akan jalan begini nih Pak. Lama. Kalau memang sistem yang baru ini tidak bisa menjawab, udah kembalikan aja ke yang lama. Tidak usah repot-repot. Anggaran keluar banyak tapi tidak menjawab, tidak ada solusi. Oke, jadi Bu Lia ingin mengatakan, karena saya kan tidak tahu nih, saya juga nggak kenal BP2MI, saya baru kenal BP2MI 1 bulan yang lalu. Jadi Bu Lia mengatakan bahwa zaman dahulu kala koyo tate cerita lebih itu Bu aku kira ngerti. Jadi zaman dahulu kala itu BP2MI itu sudah punya solusi yang beda data, apapun itu sudah bisa ya. Tapi kenapa sekarang tidak bisa? Karena aplikasinya masuk di Naker. Seperti itu. Betul. Terus Naker ngapain? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya. Naker ngapain? Sampai semua ini bukan hanya Paku Laut ini yang protes. Itu ribuan pekerja CPMI ya. Sampai PT-PT semua sudah protes. Mana ini solusinya apa? Kalau semua dipingpong ke sana kemari ngapunten ini misalnya buka-bukaan ya. Itu kalau akhirnya pingpong di lapangan, Dukcapil main sendiri, semuanya main sendiri, itu bahaya. Yang jadi korban itu CPMI lagi. Jadi penempatan, kalau kita yang swasta saja sudah berani zero cost, kenapa pemerintah tidak berani untuk buka-bukaan semuanya? Udah percepat semuanya. Kalau tidak, kasihan. Coba lihat. Teman-teman kita yang akhirnya karena proses lama, kalau yang resmi ya, lama, bulat, susah. Akhirnya mereka cari jalan pintas. Mungkin teman-teman Paku Laut yang di kawasan timur, NTT bisa kasih suara. Itu bayangkan, teman-teman yang kesulitan itu ya, akhirnya cari jalan pintas, ikut yang program ilegal, penempatan ilegal, akhirnya jadi korban. Berapa ribu mayat itu yang akhirnya sia-sia. Kan kasihan, mereka cari sesuap nasi. Tapi akhirnya karena sistem itu dibikin sulit, dibikin mahal, dan dibikin lama. Oke, jadi ini malah iki nyenggol wong liya lho Bu Lia. Jadi enggak apa-apa, kita nyenggol. Ini kan pemerintah kita sendiri. Kita bukti cinta kita kepada tanah air. Kita memberikan saran, memberikan masukan kepada mereka. Kalau di sistem lama saja ada, solusinya sudah ada. Malah dikasih sistem baru, tapi malah tidak ada solusi. Sekarang kasihan banget di sini ya, CPMI yang Hong Kong terutama, yang mau balik Hong Kong. Jadi kan kita sudah malah dipersulit ya, Betul, jadi mau cari sandang pangan aja seolah-olah tidak dikasih ruang, malah disuruh pindah ke negara lain. Benar nggak? Betul sekali, betul. Jadi ini mungkin pertanyaan buat Naker ya, sekali lagi ini pertanyaan buat Naker, kenapa
di zaman dahulu kala di BP2MI itu bisa melakukan proses dalam waktu 1 hari, kenapa Naker tidak bisa? Ini kenapa? Ada apa? Apakah Naker tidak mau belajar untuk lebih baik lagi, atau memang posisi yang tertinggi itu tidak boleh digeser, atau memang Naker sendiri punya sistem di mana kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu kan kita juga nggak tahu nih, Bu Lia. Kebalik di sini. Kalau harusnya kan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Loh, lah iya. Lah iya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ini kan saya kan nanya Naker nih. Jadi saya nanya Naker nih, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Jadi ujung-ujungnya takutnya nih, ujung-ujungnya uang. Nih, kalau dipersulit ini apa sih? Apa sih tujuannya? Sebenarnya gini loh Bu, saya nggak tahu ya, karena peraturan yang ada di Indonesia saya nggak tahu nih. Mungkin suatu saat Naker ngomong sama saya, ya mungkin ya Bu ya, seperti saya tidak suka parkul laut, ternyata parkul laut nyari, ini kan ya bisa toh. Saya nggak suka Pak Beni nyari. Nah, bukan untuk ngantemi saya ya Mbak ya, ini salah paham kabeh kira arek ngantemi. Bukan, karena Miss Juni punya masalah dan parkul laut punya jawaban. Dan apakah saya tidak mendukung PT-PT lain? Tidak. Saya katakan saya akan tetap mendukung PT-PT yang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian tidak ingin mandiri, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa masuk PT. Seperti yang saya katakan tadi, iki kasarannya wong ngomong dodolan Mbak. Bu Lia iki dodol sego pecel. Enek sing lebih enak rawon, yo golek rawon kono, wong enek rawon kok. Lah, enek sing dodol sate, yo golek sate. Jadi nggak ada yang kalian menyuruh untuk masuk parkol laut. Tapi yo ojo dipateni parkol laut kuwi mau. Padha karo apa bedanya kalian karo wong apa to lek wong Jawa gendam. Apa gendam ya? Apa wong dodolan ben gak payu kae apa jenenge? Apa? Mas ngomong Mas, apa jenenge ngono kae? Disiram banyu uyuh kucing ngono kae lho, apa jenenge? Ojo guyu tok aku iki garo. Apa namanya wong dodolan ben gak payu kae apa jenenge? Ya, kayak dikirimkan guna-guna. Oh iya, aku ki ate ngomong kuwi lho, aku ate ngomong kuwi keliru. Jadi sudah banyak kayak gitu. Makanya jadi haters itu banyak. Cuma kita kan kalau memang benar-benar menerapkan zero cost di PT Parkol Laut, seperti apa yang saya alami. Saya 1 bulan di sini waktu itu gaji benar-benar tanpa potongan. Saya bukan mengendorse atau apa, tapi saya bercerita tentang apa yang saya alami, tentang pengalaman pribadi saya. Iya, memang makanya kan saya bilang nih Mas, kan kasarnya mau ngomong Bu Lia ki dodolan, terus PT A ki dodolan, PT B kan dodolan toh, kan bebas toh, paham nggak? Pembeli kan bebas toh, majikan kan bebas toh, agent bebas kan, memilih bebas, tapi jangan saling mematikan rezeki orang lain. Zero cost, itu yang zero cost cuma 2 loh. BSDN apa sapa sitoke jenenge kuwi karo parkol laut tok. Itu cuma 2 yang saya dengar. Jadi ya wes gak usah digoreng lah. Kalau memang yang lainnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja dengan versi saya, versi Anda, versi kamu. Jadi kalau memang kalian tidak suka dengan parkol laut, monggo, nggak apa-apa. Karena tidak ada orang yang bisa memaksa seseorang untuk menyukai. Tapi kalau kalian sudah masuk parkol laut dan merasakan, ya kalian bisa komen. Bener nggak sih, Mas? Mbak? Ya, betul. Jadi kami pun juga menerapkan zero cost itu bukan karena ingin mematikan yang lain, bukan di sini. Kami tidak ada maksud seperti itu. Semuanya kan sudah diatur ya dalam undang-undang bagaimana berbisnis, etikanya seperti apa. Kita pun juga tidak pernah mencampuri urusan yang lain. Kalaupun parkol laut selama ini dengan sepak terjangnya zero cost sama pemerintah sudah diberikan berbagai macam penghargaan, kami pun juga tidak pernah memintanya ya, ataupun mencari penghargaan, tidak. Kami hanya ingin, kalau saya pribadi, saya selalu ingat apa yang diwasiatkan Rasulullah, sebaik-baik dari kita adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Hanya itu saja, ingin bermanfaat bagi yang lain. Kalau misalkan teman-teman mau zero cost, mau nggak ada potongan, mau tidak ada biaya, mau tidak ada penahanan dokumen, silakan datang ke parkol laut. Kalau misalkan lebih nyaman di tempat lain, monggo. Itu semua punya hak masing-masing, kembali kepada diri masing-masing. Seperti yang saya katakan nih, hidup adalah pilihan. Kalau kalian ingin memilih sesuatu, silahkan, tidak ada yang melarang.
Kasarnya ngomong sama dengan YouTuber banyak. Kok aku tok sing diserang, sing ditembaki jedar-jedar kok aku tok. Nek jowo kan ono kayak YouTuber. Kok sing diantem iki aku tok. Masalah aku tas mulai lho. Jenengan jujur Miss Yuni, jenengan menyampaikan kebenaran apa adanya. Saya melihat jenengan lugas, bahkan saya saja sampai kaget. Waktu awal itu kan kaget ya. Tadi saya kaget loh kok di sini begini ya. Ternyata memang jenengan orang begitu lugas, jujur apa adanya. Nggak ada yang disimpan. Kalau mau menyampaikan A ya A, B ya B, sesuai dengan apa adanya. Iya kan Bu Lia nih pertama kali, loh Bu Yuni bukannya setuju dengan zero cost. Loh salah Bu, saya tidak setuju dengan zero cost di awal. Karena menurut pendapat saya zero cost itu membebani Bu. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya fakta kenyataannya zero cost. Ini yang saya lihat ya, kenapa saya awal menentang zero cost ini biar paham. Bahwa banyak orang yang tidak peduli. Kedua, setelah nyampe sini tidak dipedulikan. Ini gosip ya, saya belum menanganinya. Ini gosip. Jadi ditanda Pak. Dari situlah terbangun kebencian. Terbangun ketidaksukaan pada sesuatu. Maka dari itu kita harus berani mengatakan iya atau tidak. Kalau saya mengatakan saya tidak setuju dengan zero cost jika dibebankan totalitas pada majikan. Karena saat majikan membayar mahal, maka mental anak-anak itu akan dipreser. Lah, bedanya di Perkolaut adalah tidak menekan majikan. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan Bu Lia. Kenapa saya tentang Bu Lia? Kenapa Bu Lia saya katakan saya tidak setuju dengan Bu Lia? Karena Bu Lia tidak pernah mengatakan berapa kosnya di Perkolaut. Nah setelah kita ngobrol, setelah kita bicara kan baru nih. Dan Bu Lia kan kaget, Miss Yuni bukannya setuju? Oh tidak Bu, saya tetap dengan gaya saya tidak setuju. Tapi jelaskan kenapa saya tidak setuju dan jelaskan kenapa Perkolaut hadir dan bisa bertahan begitu lama. Benar nggak? Jadi ini menyenggol lagi tentang naker nih Bu. Ada nggak disampaikan pada naker kalau solusinya mbak-mbaknya yang beda data balik aja ke negara lain? Kan itu bukan solusi Bu. Ya, sudah Miss Yuni. Jadi sebenarnya bukan hanya Perkolaut yang menyampaikan saran ini. Kemarin dari pihak naker juga meminta seluruh perusahaan untuk menyampaikan ide dan saran. Tetapi itu hanya kita sampaikan. Untuk eksekusinya itu bergantung dari mereka. Sampai detik ini kita masih menunggu. Bagaimana naker bisa menjawab. Dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi juga sudah memberikan waktu kepada Ibu Menaker untuk menyelesaikan tata kelola penempatan yang sekarang jadi sulit, jadi ribet, gak karu-karuan ini untuk mempercepat. Iya, sebentar Bu Lia, saya potong. Saya potong. Kenapa sih ribet banget Mbak? Aku pingin babu ya terus wangel mentom apa nih nih? Ada apa sih sebenarnya? Saya sebenarnya kalau kita lihat di sistem yang lalu sudah tertata rapi. Kalau mau perbaikan, silakan diperbaiki. Tapi harusnya perbaikan itu lebih baik, ya kan? Tapi kalau perbaikan itu tidak lebih baik, terus untuk apa diperbaiki? Mau cuma menghabiskan anggaran saja. Mohon maaf ini kalau ngomong harus begini ya misalnya ya. Akhirnya kan anggaran jadi sia-sia begini nih. Akhirnya korbannya tetap CPNI lagi. Oke, jadi sulit jadi sekarang. Jadi dari aturan yang ada sebenarnya bukan mempermudah ya Mbak, ya Bu Lia ya. Betul. Yeah. Padahal Pak Jokowi punya slogan nih, lindungi para pekerja migran dari ujung rambut sampai dari ujung kaki. Rambut ke ujung kaki. Sekarang kalau mau melindungi, terus kenapa dipersulit? Mereka ini mau proses yang benar, proses yang resmi. Lah kalau proses resmi dipersulit, kalau mereka namanya urusan perut di sini. Oh iya, orang namanya banyak single parent ya. Namanya corona kemarin tuh banyak sekali teman-teman kita yang menjadi single parent karena suaminya berpulang ke rahmatullah. Mau tidak mau mereka harus menghidupi anak-anak. Ada 3, ada 2, ada 4 anak. Terus mereka tidak cari makan. Lah sedangkan mereka terpepet dengan kebutuhan hidup. Maka harusnya pemerintah lebih aware, pemerintah lebih lebih menyambut begini ini dengan mempercepat proses, memperbaiki tata kelola dengan percepatan waktu. Orang Hongkong itu tidak sabaran, di sini mungkin lebih paham. Kalau proses sampai lama-lama, sampai saya ngapunten ya di sini. Ketika customer tanya, ini saya ini bawa CC sendiri nih, tinggal kalian proses aja. Kenapa kok lama? Ya saya sampaikan, mohon maaf, ini CC-mu ini
Jadi ada dokumennya yang tidak benar, tinggal dibenarkan aja. Ya mohon maaf, sekarang karena sistem baru ini, pembenarannya ini memerlukan waktu sekian-sekian. Itu jawaban mereka di sini tahu nggak? Itu pemerintah kalian apa itu? Gimana kerjanya kok malah dipersulit? Saya tuh satu sisi, saya nggak rela negara saya dijelek-jelekan, nggak rela. Tapi kenyataannya ini perlu ada solusi sampai sekarang. Oke, jadi bisa dibilang nih lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar yang disampaikan Pak Jokowi, tapi pada kenyataannya dari para aparat pemerintah tidak melakukan sesuai dengan apa yang ada. Contohnya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, tapi malah kebalik. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini slogannya yang terjadi. Yang bikin saya ngeluh sebenarnya. Karena sebenarnya gini loh Bu Lia, banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini bukan pekerja migran. Ngapain sih saya ngurusin seperti ini? Kadang aku ya mikir ngapain? Li ngopo wong aku wis duwe permanen Hongkong. Goblok amat ingin tahu. Tapi di mana? Karena banyak teman-teman yang tidak paham dengan bahasa ningrat para pejabat. Bahasa ningrat pejabat itu undang-undang lah, wah oke pokoknya ngeluh nih ndasku, aku ngrungokne rapat pimpinan ayo ora nyambung utekku gak teko Bu Lia. Begitu juga dengan waktu sidang MPR ku ya asline utekku ora nutut, jadi aku gawayane kayak pointer karo guyu asline ora ngerti apa-apa aku mulai ki rekam aku tak buka lagi. Jadi tolonglah para pejabat, kami hanya ingin mencari sesuap nasi, ini urusannya perut lah, daripada dipersulit terus berangkatnya ilegal. Ini bener kan? Seperti di Timur Tengah, di negara-negara lain, di Malaysia. Kenapa kalian tidak memberikan dokumen yang lengkap pada mereka dan dipermudah? Dan sekarang ke Kamboja itu lebih mudah. Lah kenapa ke Hongkong yang bekerja lebih apa ya? Dijamin oleh pemerintah Hongkong dipersulit. Rekom ID lah, apa? OPP lah, apanya itu kok suwimen kan loh. Banyak dulu saya masih kerja di majikan ki sawi Bu Lia. Sampai kari ngenteni OPP tok iki lho sampai di cancel. Itu saya mengalami. Jadi sebagai staff agent iku asline dicepetno di tengah. Dicepetno PT, cepetno majikan, cepetno mbake yang bekerja dan dicepet sama bose. Jadi staff agent iki ngones asline. Salah titik dilokne. Kene iki cuman dadi suruhan, ngono dilokne jari anjinge agent. Ngono ki loro ati lho, Mbak. Lho bener loh, saya sebagai stafnya agent iki kadang loro ati loh. Kenapa? Kita membela Cece, jarene membela Cece, membela majikan, jare membela majikan. Sing dadi hamburger ya asline staff agent. Yang guduk posisine dukur-dukur amat, juga posisine ngisor-ngisor amat. Jadi ono salah diantemi karo bose PT. Antem titik bose Mbak kan bos termasuk ye. Sewenangane lek ngelone staff agent gak jelas. Tapi ya kadang-kadang ya ada staffnya agent yang gak jelas, saya ya harap maklum. Tapi sekali lagi nih, yuk kita sama-sama kerja cari sesuap nasi. Yuk kita bareng-bareng apa ya? Tepuk dada tanya selera deh. Kalau kita suaraku kok mental meneh iki sapa sing ngumuter buwanter iki? Oh, arek-arek iki suaraku dipental nih. Jadi kita harus bergabung, bergandeng tangan. Jadi Parko Laut biarkan menjadi Parko Laut dengan versinya zero cost. Jika kalian tidak setuju, boleh cari yang lainnya. Dan kalau kalian di sana potongan, yo ojo ngrusulong, teko kene jare overcharging. Angel ndasku. Wong awakmu dhewe wis entuk uang pesangon. Lha iya. Minta uang pesangon, lah calomu gak butuh duit ta? Calomu gak butuh duit. Kowe lek diseweneni jare misuni geting mbek mbek wong. Saya itu ngomong apa adanya. Jangankan kalian seperti ini. Saya sama suami saya selalu mengatakan bahwa kasihan juga mereka dipotong. Giliran mereka nggak mau dipotong, proses bulet. Ternyata sekarang nakernya. Itu butuh uang atau tidak kan saya nggak tahu nih, karena hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Apakah butuh uang? Saya nggak tahu loh Bu Lia. Apakah itu proses butuh uang nggak Bu Lia kalau beda data ya? Ya, sekarang kita lihat saja. Teman-teman mungkin yang sudah merasakan ya misalnya. Di setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk yang koreksi data anak-anak yang ex Hongkong itu.
itu tidak sama satu sama lain. Jadi mungkin teman-teman yang bisa memberikan kesaksian nanti bisa ngomong. Nah itu kalau misalkan Naker bisa menjawab tantangan ini, memberikan solusi, tentunya teman-teman biar yang di daerah ini CPNI yang mau berangkat, terutama yang Songkol ini tidak terlalu susah effortnya untuk proses yang resmi. Ini mungkin ada teman yang dari ini, misalnya saya lihat ada alumni dari NTT kayaknya yang Mbak Santi kayaknya tadi ya. Oh, Mbak Santi ya, saya buka ya, sebentar Mbak Santi ya. Buka deh, bisa nggak Mbak Santi? Anu mic-nya? Iya. Oke. Oke, selamat datang Mbak Santi, gimana? Iya, saya dari Kupang, dari NTT, tapi pernah di Parkol Laut tahun 2019. Oke, bagaimana nih di Parkol Laut? Ada pengalaman yang bisa dibagikan? Di Parkol Laut tahun 2019 itu saya dari Kupang, memang paspor semua dibantu oleh Parkol Laut, tidak ada potongan sama sekali, dan Ibu lihat juga orang yang tidak menekan kami. Jadi sana tuh kami bebas tapi ada aturan. Bebas tapi terbatas. Iya. Terus? Jadi ada aturan. Tapi kita bebas, kita tidak dikekang seperti PT-PT yang lain. Terus saya terbang dari Kupang ke Surabaya juga itu dipandu. Jadi dikasih informasi oleh Pak Doni waktu itu, Pak Doni yang bantu saya untuk Jawa Barat ya, untuk ke Surabaya, dan itu tidak ada halangan sama sekali karena sampai ke Surabaya saya juga dipermudah terus sama teman-teman dari Kupang. Waktu itu saya sendiri, dari Kupang itu saya sendiri, dan tidak dipersulit di sana. Dan saya rasakan sampai 2 tahun di Hong Kong selesai finish kontrak. Saya sekarang ada di Kupang, tapi saya pengen balik lagi ke Hong Kong, tapi ingin lewat Parkol Laut lagi. Oke, jadi pingin balik lagi lewat Parkol Laut. Nih, pertanyaan saya, soalnya ada yang nanya nih. Dari Kupang naik pesawat ke Surabaya, pakai uang sendiri atau dari PT? Uang sendiri. Oh, ya jelas lah Mbak, sebentar ya. Ini pertanyaanmu gak jelas, Nduk. Emangnya naik pesawat gratis? Gayuwe coaching, ya sing jelas ya bayar loh. Wah, iki arek-arek iki gak jelas pertanyaannya. Jadi kalau yang tiket dari Indonesia ke Hong Kong tentunya itu menjadi tanggung jawab kami misalnya. Iya. Intinya adalah ya itu pasti Bu, itu kan tanggung jawabnya majikan. Sendi maksudnya arek-arek iki teko NTT ndek terbang di Surabaya. Lho ya lek engkling ta rek, sing jelas apa numpak debok. Ya jelas pesawat bayar sendiri kan, dia nggak ada PT, nggak ada calo, nggak ada PT, nggak ada calo, nggak ada calo, bukan nggak ada PT. Maksudnya lah nggak ada calo, otomatis kan dia nih dari Kupang terbang ke Surabaya, ya dibeli no. Tapi kan sebenarnya kembali lagi, itu kan uangnya dia sendiri. Suatu saat kan bayar potongan itu loh Mbak. Aduh, ngeluh dasku. Ayo teruskan. Saya gini, Mbak Yuni, saya gini, gimana? Saya lebih baik saya bayar sendiri tapi tidak ada potongan, terus tidak dikekang oleh contoh seperti di Parkol Laut Surabaya itu tidak ada kekang-kekang, kita dituntut segini tidak. Kita juga dikasih makan gratis. Kita juga banyak teman-teman yang seperjuangan dengan kita sama-sama dari Surabaya ke Hong Kong. Jadi saya rasa tidak sulit sih. Oke, karena kedepannya nggak usah bayar, bener nggak sih? Iya. Oke, jadi tapi kan cuman bayar dari Kupang ke NTT, bener? Dari Kupang ke Surabaya, dari Kupang ke Surabaya. Jadi ada fakta yang menarik di sini di NTT itu. Mungkin ini pemerintah agak kesulitan ya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman CPMI yang ada di NTT. Kan di NTT itu tinggi sekali tingkat kematian pekerja migran. Karena mereka lebih banyak, lebih mayoritas itu mereka memilih jalan ilegal. Oke. Kalau tidak salah, kan di NTT. Jadi perlu edukasi lebih banyak di NTT itu. Iya benar Bu, benar. Ya kemarin Pak Beni juga mengirimkan 2 jenazah ke Kupang. Jadi kayaknya setiap hari ya kalau daerah NTT, NTB itu kayaknya sering kali terjadi. Karena itu saya selalu mengatakan kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Ayo pemerintah yang swasta aja bisa melakukan. Ya saya tidak mewajibkan kalian ikut Parkol Laut ya, tapi Parkol Laut hadir dengan versi dia dan
yuk kita dukung gitu loh. Ya kenapa kalau ada yang baik kok selalu ditentang, digoreng sampai gosong gitu loh. Iya lek bojoku gosong main layangan, Bulia digoreng ya gosong bleduk-bleduk ya anak buahnya teko kafe. Ini sampai rame di komen ini Bu kalau Bulia bisa lihat. Jadi gini loh Bulia, kalau tidak terbukti, kalau tidak merasakan mungkin tidak percaya, itu aja. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang ada. Begitu juga dengan konten-konten saya. Konten-konten saya itu dikiranya settingan lah, mana ada orang nangis-nangis. Itu saya tuh heran. Bulia bisa lihat HP saya sendiri, satu hari 100 sampai 300 telepon masuk. Lah kapan lek nyeting? Jadi Miss Yuni tuh besok kontennya apa itu saya nggak tahu Bulia. Padahal rencananya hari ini nih saya itu ngonten bareng sama BPJS Bu. Makanya BPJS tak senggol ya orang kroso jangan. Nah tiba-tiba